Tadi saya menghadirkan panjenengan, yang saya hadirkan gaib yang mengetahui tentang nasab. Apakah panjenengan itu tahu tentang nasab itu? Ya, golongan yang Tuhan sebut tadi sangatlah jauh dengan sosok keturunan dari baginda Rasul sendiri, Tuhan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jumpa lagi dengan kami, sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, sejahtera selalu. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di luar pulau, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rahmat serta rezekinya berlimpah ruah, berlipat-lipat dan bertambah. Dan untuk yang sakit, semoga segera menemukan obat dan diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan ini kita akan hadirkan gaib yang mengetahui tentang Pak Alawi itu ya. Kita coba nanti tanya-tanya, karena saya sendiri juga nggak ada pengalaman tentang nasab atau apa itu Habib-Habib itu. Saya sendiri juga nggak tahu, bahkan saya tahu Habib-Habib itu ya baru-baru ini. Apa Habib itu dan nasab itu apa, saya sendiri juga nggak tahu. Nanti saya akan berinteraksi dengan gaib yang mengetahui tentang nasab atau tentang Habib-Habib itu ya, karena saya sendiri minim pengalaman tentang nasab. Karena setahu saya, orang yang paling dekat dengan Allah itulah orang yang bertawakal. Kalau kita mengagungkan keturunan, nanti akan dijadikan celah oleh iblis, akan menguasai kita, akan kita menjadikan sombong, congkak, dan akan lebih terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi siapapun kita, siapapun keturunan kita, siapapun orang tua kita, kalau kita nggak dekat sama Allah, nggak ibadah kepada Allah, ya tetap, kalau kata guru saya, itu akan neraka. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bertakwa kepada Allah. Jadi agar tidak berlama-lama, nanti akan saya hadirkan, agar sahabat-sahabat semuanya tidak bosan dengar kok ceramah kok nggak dimulai-mulai. Biar tidak kelamaan ini ya, nanti kita akan langsung kita hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang nasab itu ya. Sudah siap Mas? Insya Allah. Kita mulai Mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bersihkanlah tubuh mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif atau apapun. Tidak ada yang bisa masuk selain saya hadirkan ke dalam jasad atau tubuh mediator ini. Bersihkanlah semuanya
dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, gaib yang mengetahui tentang nasab atau tentang Habib, tentang keturunan-keturunannya Habib atau nasab-nasab itu hadir ke dalam jasad ini, kuasai seluruh pita suara, kuasai seluruh raganya, kuasai seluruh kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini kalau saya boleh tahu? Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya, panggil saja sebagai Anwar. Anwar. Kalau boleh tahu panjenengan dari golongan apa ini? Mohon maaf, saya dari golongan jin. Kalau boleh tahu usianya berapa ini? Saya sudah beribu-ribu tahun. Maksudnya beribu-ribu tahun itu? Ya, jika diukur di alam manusia, saya sudah 10.000 tahun. Oh, 10.000 tahun. Panjenengan dari mana ini asalnya? Saya jauh dari tempat ini. Oh, jauh dari tempat ini. Iya. Ini sudah tidak asing ya dengan bahasa jasad yang panjenengan tempati ini, Mbah Anwar ya? Ya, saya sudah memahami siapapun, bahasa ataupun jika saya menempati tubuh ini pun bisa memahami apa yang menjadi, yang bisa menyambungkan bahasa-bahasa manusia. Jadi panjenengan usianya sudah 10.000 tahun ya? Iya. Sudah tua banget berarti ini. Ini mohon maaf, panjenengan saya hadirkan di sini. Ini saya ada pertanyaan dan tadi saya menghadirkan panjenengan, yang saya hadirkan gaib yang mengetahui tentang nasab. Apakah panjenengan itu tahu tentang nasab gitu? Ya, insya Allah saya bisa memahami tentang yang dimaksud dengan nasab itu sendiri. Yang Tuhan maksudkan nasab dari keturunan siapa? Ini mohon maaf, ini kan di negara saya lagi rame ini. Itu kalau nggak salah itu apa itu, saya nggak pegang HP, nasab itu loh, keturunannya Rasulullah itu loh, yang siapa itu, Pak Alawi atau apa itu, panjenengan mengerti atau tidak itu? Ya. Mohon maaf sebelumnya. Begini, yang kami lihat memang sangat ramai sekali di negara ini. Ramai ricuh akan tentang adanya nasab-nasab pengakuan yang mengait-ngaitkan dengan baginda Rasulullah. Banyak dari golongan-golongan yang mengambil keuntungan dari itu. Manusia ataupun golongan yang Tuhan sebut tadi sangatlah jauh dengan sosok keturunan dari baginda Rasul sendiri, Tuhan. Kalau boleh dijelaskan, monggo panjenengan jelaskan. Ya, sepanjang yang saya ketahui, orang-orang ataupun golongan manusia
yang ada di negara ini. Yang mengaku-ngaku sebagai sosok keturunan baginda Rasul sendiri itu tidaklah jauh sekali menyimpang dengan yang Tuhan pertanyakan tadi tentang berkaitan nasab-nasab sebagai cucu Rasulullah. Maksudnya jauh bagaimana? Karena yang Tuhan maksud sebagai Ubaidillah itu sudah terputus nasabnya, tidak ada hubungan kaitannya dengan dari cucu baginda Rasul sendiri, Tuhan. Itu terputusnya dari siapa itu? Itu terputus dari yang terakhir yang kami ketahui, itu dari Tuan Said Ahmad bin Isa, atau yang lebih disebut dengan Imam Ahmad Muhajir bin Isa, Tuan. Jadi begitu loh. Itu siapa tadi? Ubaidillah itu bukan siapa, anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir itu? Bukan, sama sekali tidak ada kaitannya. Karena yang kami ketahui jauh dari tahun alam kehidupannya itu sendiri berbeda jauh jaraknya. Oh, memang perbedaannya berapa? Ya, kurang lebih dari 1 abad, Tuhan. Oh, perbedaannya jauh. Iya. Itu pengakuan itu sejak zaman itu apa baru-baru kali ini? Itu akal-akalan dari sosok golongan-golongan yang mengaku sebagai cucu-cucu baginda Rasul itu tadi, hanya untuk mencari kepentingan keuntungannya sendiri, Tuhan. Jadi si siapa tadi, Ubaidillah itu bukan anaknya siapa, Imam Muhajir itu sendiri? Ahmad Muhajir Imam bin Isa. Begitu ya? Ya, sangat jauh sekali itu yang Tuhan tanyakan sebagai Ubaidillah. Karena tidak ada yang namanya dari Sayyid Ahmad bin Isa itu sendiri yang namanya Ubaidillah, tidak ada, Tuhan. Oh, dari keturunannya Ahmad Muhajir itu tidak ada anaknya yang bernama Ubaidillah itu? Sudah tidak ada. Jadi itu hanya mengaku-ngaku sebagai anaknya Imam Al-Muhajir gitu? Iya, karena memang jaraknya, tahunnya, sejarahnya sudah lampau, sehingga golongan-golongan yang mengaku sebagai cucu Rasulullah itu dikira manusia-manusia itu tidak akan mengerti sebenarnya yang mumpuni ahli tentang ilmu nasab itu sendiri masih terjaga, karena nasab itu sendiri adalah sebagian dari agama. Begitu. Iya. Jadi kalau untuk panjenengan sendiri itu sudah muslim kapan? Ya, saya sudah lama sekali, semenjak baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelahnya itu saya sudah mengikuti beliau memeluk agama yang sempurna. Akan tetapi akan turunnya sosok dari manusia yang terpilih, itulah sendiri sebagai sosok keturunan dari baginda Rasul Muhammad SAW yang menyempurnakan saya, Tuhan. Maksudnya siapa ini? Ya, biasa disebut di alam kami sebagai baginda Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Itu sebagai apa di alam panjenengan ini?
sebagai sosok pimpinan dan sekaligus sebagai suri tauladan pembimbing kami, Tuhan, penyempurna agama-agama yang sudah memeluk Islam ataupun yang belum sebagai Muslim, Tuhan. Apakah beliau itu ada darahnya dari Rasulullah atau gimana? Ya, kalau ditelisik sebenarnya itu sangat jelas sekali, tapi ini sangat rahasia sehingga manusia dari beribu-ribu tahun sehingga manusia tidak memahami sosok cucu Rasulullah itu sebenarnya ada, yang asli itu ada, ya ini yang kami ketahui, beliau sang yang Nurcaya Nirwana itu sendiri adalah sosok sebagai cucu baginda Rasul, Tuhan. Jadi nasab yang beredar itu sekarang itu semuanya berarti nggak asli itu, Mbak ya? Ya, yang ramai khalayak yang ada di negeri ini saya melihat jauh dan sangat jauh sekali, tidak menyambung sama sekali dengan sosok cucu baginda Rasul ataupun dari segi rohanianya, tidak menyambung, tidak ada, Tuhan. Maksudnya dari segi rohaniah itu dari tingkah laku atau bagaimana? Itu dari ruh-ruh yang ada di dalam jasad mereka, tidak ada itu gambarannya ataupun cahayanya seperti baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan orang-orang itu memperjuangkan nasabnya agar diakui bahwa dia keturunannya Rasulullah, itu untuk apa? Ya, mereka sudah lama dimanjakan karena memang leluhur-leluhur yang mengaku-ngaku sebagai nasab cucu baginda Rasul itu sudah lama dimanjakan, dibutakan dengan dipuja-puja dengan sebagai pangkatnya, menyandang pangkatnya saja, tetapi di dalam akhlak mereka itu tidak ada sekali cerminan sebagai tingkah laku ataupun suri tauladan dari baginda Rasul Muhammad itu sendiri. Kalau setahu saya itu kan Allah itu melihat hambanya itu dari ketakwaannya, bukan dari masalah nasabnya, ya Mbak ya? Iya, sangat benar sekali. Manusia-manusia yang menganggap dirinya itu sebagai golongan-golongan yang menganggap sebagai cucu baginda Rasul itu sebenarnya manusia yang sangat bodoh, dibutakan oleh kepangkatan saja itu. Tidak benar apa yang dikatakan mereka, karena mereka itu tidak mencerminkan sebagai sosok baginda Rasul. Dan bahkan itu saya melihat di YouTube itu kan, kalau tidak mencintai keturunannya Rasulullah itu akan masuk neraka. Ya, itu sebagai salah satu tipu daya mereka menggunakan agama untuk tameng mereka agar mereka bisa hidup enak mewah, karena memang yang mereka tempati, negeri yang mereka diami itu manusianya sangat sopan, mempunyai akhlak yang tinggi, sehingga menganggap bahwa akhlak mereka itu manusia yang tidak mengerti, Tuhan. Oh, dibodoh-bodohi intinya gitu. Iya, karena akhlak manusia, masyarakat yang ada di sini, di negeri ini, saya melihat memiliki sopan santun, budi pekerti yang luhur sejak dulu
Saya sangat memahami itu, sehingga manusia-manusia pribumi itu sangat menaati tentang agamanya, apalagi dengan sosok baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pribumi ini sangat menghormati sekali. Dari situlah sehingga jikalaupun itu yang mengaku-ngaku pribumi itu sendiri akan juga menghormati, akan tetapi dari golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab, hanya menuruti hawa nafsu dan bisikan godaan dari setan dan iblis, memanfaatkan keadaan itu, Tuhan. Gitu. Kalau untuk pesan-pesannya untuk saya dan sahabat-sahabat saya itu apa, Mas? Ya, mohon maaf, Tuhan. Begini, berhati-hatilah khususnya untuk masyarakat yang ada di negeri ini. Janganlah mudah percaya. Dilihat dari tingkah laku dari orang yang mengaku-ngaku sebagai sosok agung. Mereka yang ada di dekatnya sendiri sangat memahami bagaimana tingkah lakunya yang sebenarnya. Akan tetapi jangan lalai, jangan tertipu daya oleh sifat-sifat mereka yang berkedok hanya keturunan baginda Rasul, tetapi tidak jelas, kurang jelas asal usulnya. Karena ahli-ahli pembawa, ahli ilmu pembawa nasab itu ada, dan ada dibukukan dari segi keilmuannya, sudah ada sejak dulu sampai sekarang pun ahli-ahli nasab itu juga ada. Ditambah saya melihat teknologi sekarang sangat canggih, sehingga jangan sampai tertipu daya. Jika memang benar-benar yang mengaku sebagai keturunan Habib yang mengaku sebagai cucu, kalau berani, lakukanlah yang sekarang ini sebagai yang ramai, menggunakan teknologi. Ya, para Habib-Habib itu, jika benar-benar keturunan dari baginda Rasul, mencoba dilakukan menggunakan teknologi itu. Jadi untuk manusia, masyarakat yang ada di bumi ini, di negeri ini, berhati-hatilah, mengajilah, mencari ilmu kepada manusia yang membawa ilmu-ilmu tentang nasab-nasab, tentang baginda Rasul itu benar-benar ada, karena yang tertulis di hadis, ilmu nasab itu sebagian dari agama. Demikian, begini saja Tuhan yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Anwarnya sudah menjelaskan. Bagi saya ini cukup detail dan sangat jelas, karena saya juga awam dengan nasab itu, dan saya berterima kasih banyak atas penyampaian-penyampaian yang panjenengan ucapkan. Apabila panjenengan ingin undur diri, saya bantu keluar dari jasadnya yang panjenengan tempati ini. Ya, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, saya sudah ikut berjuang, diizinkan masuk di dalam raga ini. Ya, sama-sama. Dan saat ini saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Sang Yang Nurjah Nirwan, kembalikanlah gaib yang ada dalam jasad media ke tempat asalnya. Semua bekas, semua efeknya kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah tadi menghadirkan gaib berjalan dengan lancar. Yang hadir ternyata tadi siapa, Mbah Anwar nih ya, yang berusia sudah 10.000 tahun, dan tadi menjelaskan siapa saya juga nggak hafal. Imam Al-Muhajir itu masih
cucunya Rasulullah, tapi kalau si siapa tadi Ubaidillah itu bukan. Semoga dalam tayangan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri pada Allah, karena Allah menilai kita bukan dari keturunan siapa, tapi karena dari kita, ibadah kita sungguh-sungguh enggak kepada Allah, dan nanti Allah yang akan menilainya lewat itu. Jadi bukan dari keturunannya siapa, anaknya siapa. Kalau kita tidak taat pada Allah, nanti ya Allah akan memberi hukumannya. Dari kami cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.